Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Selamat pagi seluruh penonton yang ada di rumah. Dan di rumah saja, tidak usah kemana-mana ya kita ya. Stay at home. Tapi kita sekarang ada di dalam mobil. Kita mau kemana? Ke pantai untuk surfing paling bagus Kenjeran. Karena kita sudah di dalam mobil dan kan sekarang kan usumnya PSBB. Kita kan tidak kemana-mana. Siap. Maka dari itu kita akan berbagi tutorial cara merawat mobil selama di rumah. Seperti apa itu? Jadi mobil itu kan jarang digunakan. Kita kalau untuk PSBB, mobil itu idealnya 2 minggu harus dinyalakan kurang lebih antara 1 sampai 1,5 jam supaya mobil itu betul-betul panasnya maksimal dan dia tidak merusak komponen-komponen yang tidak pernah bekerja. Jadi kalau katakanlah 1 minggu, Pak, 1 minggu mobil saya nggak jalan, apa yang harus saya lakukan? Nah, kita kasih tips. Nah ini sekarang kita kasih tipsnya ya. Kalau dari dalam mobil dulu, dari interiornya apakah ada yang perlu diperhatikan selama di rumah saja? Oke. Kalau interior 1 minggu cari 1 atau 2 hari yang ya kira-kira kita waktu dalam posisi memanaskan diri, antara jam 8 sampai jam 10 pagi. Jendela semua dibuka, pintu dibuka, sambil mungkin ya dibersihkan, dilap basah atau di tisu basah di bagian-bagian dashboard, kemudian di bagian-bagian setir. Supaya apa? Supaya jok ini pun juga tidak berjamur. Biasanya seperti itu. Diberikan mungkin pengharum baru atau diberikan polesan baru seperti itu. Jadi tetap terjaga. Dan tentunya dipastikan tidak ada makanan di dalam mobil ya. Iya, jangan diberikan makanan atau minuman. Yang namanya mobil itu kedap dengan udara. Jadi sirkulasi udara itu tidak bisa bersirkulasi dengan baik atau keluar masuk dengan baik, dan areanya pun juga terbatas. Maka jangan menyimpan makanan-makanan yang dianggap mungkin makanan basah seperti lemper, nasi dan lain sebagainya. Nasi kuning tidak disarankan berarti ya untuk ditinggal. Nasi uduk, apalagi nasi bebek. Wah itu tidak disarankan untuk ditinggal dalam mobil ya. Tapi kalau hanya keripik atau kacang mungkin dia melempem dengan sendirinya. Iya. Tapi ini mobil apa ini? Kenapa interiornya sangat bagus sekali? Iya. Kenapa kursinya nyaman sekali? Kenapa suara-suara keributan di luar tidak terdengar? Iya, karena itulah kehebatan dari MOU kita, karena SMK Krian 2 itu kan sudah bekerja sama dengan Suzuki, dan Suzuki memberikan bantuan yang luar biasa. Ya, ini jadi karena kita memang bekerja sama dengan Suzuki memberikan unitnya di SMK Krian 2 untuk dibuat mobil praktek. Wah. Lalu untuk ini biasanya yang sering ditanyakan sih ya, bensin diapakan ya? Bensin dibiarkan tetap penuh atau dikosongi atau full tank atau gimana ini bensin? Nah, kalau untuk bensin jangan terlalu penuh, jangan terlalu habis. Artinya sedang-sedang saja. Iya. Artinya tidak kalau separuh bagaimana, jangan. Di bawahnya separuh pun itu jauh lebih bagus. Karena apa? Karena bahan bakar itu punya sedimentasi, sehingga kalau lama sekali tidak gitu digunakan maka dia akan mengendap. Bukan berarti mengendap dia berubah fungsi, tidak. Jadi melainkan gitu, artinya dia nanti pada saat pembakaran mungkin dia kurang sempurna atau kurang bagus kualitasnya, sehingga nanti dia mungkin akan bisa sedikit merusak injektor yang ada di dalam mobil, seperti itu. Lalu untuk jenis-jenis bahan bakar ini mungkin kita bisa bahas di episode lainnya ini kelihatannya. Oke. Jenis-jenis bahan bakar ini ya. Iya. Oke. Untuk Siap. berarti sekarang kalau dari interior sendiri dibuka dulu ya Kaca semua 8. dibuka jam 8 sampai jam 10 ya. Nggak terlalu lama lah, mungkin antara 15 atau 30 menit lah untuk supaya ada sirkulasi sirkulasi udara bisa keluar dan masuk seperti itu. Takutnya kalau kelamaan dibuka mobilnya hilang. Apalagi kuncinya masih tertancap, itu kan susah juga. Aku ingin merawat mobilku kan. Kalau mobilku hilang ya kan. Iya. Hati-hati. Panasi kurang lebih antara 1 sampai 30 sampai 1 jam. Supaya dia bisa bekerja, pengisian akinya pun juga bisa berjalan secara optimal, maka dia harus dipanasi kurang lebih 30 menit atau 1 jam. Boleh
kita buat putar-putar, oke lah, komplek, maju lagi, mundur sedikit, maju mundur cantik seperti itu. Nah, itu jauh lebih bagus. Jangan hanya dipanaskan dalam kondisi berhenti 30 menit dipanaskan, jangan. Karena roda pun juga dia ingin bersirkulasi atau kampas rem pun juga dia ingin bersirkulasi dengan baik. Jadi seperti itu. Ini kan sudah mulai bahas ke mesin. Bagaimana kalau kita keluar? Kita sudah di luar, guys. Wah, merek yang indah sekali. Itulah kehebatan dari Suzuki ini esnya surga ternyata. Oke, kita sudah ada di mesin. Kameramen bisa di-syuting mesinnya ini. Barangkali teman-teman enggak tahu ini namanya mesin. Nah, tadi kan dipanasi. Berarti kan kalau dipanasi kan ini apa namanya? Harus dalam waktu sekitar 30 menit sampai 1 jam, dan itu harus dalam kondisi berjalan kalau bisa, agar bisa bersirkulasi semuanya. Ini air radiator, teman-teman. Air radiator sejatinya sebenarnya tidak perlu diganti kalau tidak sampai ada kebocoran. Hanya kita cek untuk ketinggian batas amannya. Kalau dia sudah berada di full aman, tidak perlu diganti. Jadi seperti itu. Mungkin yang perlu diganti kalau kalian hanya ingin di rumah saja. Nah, kalau di rumah saja, Pak, saya mau merawat mobil saya secara singkat dan tidak banyak biaya yang dikeluarkan, saya butuh apa? Nah, ini kita perlu tahu nih. Mahal nggak biayanya? Nggak sampai jutaan. Murah berarti ya? Murah. Bagi yang punya uang. Sediakan 1 lap dan 1 kuas. Ini kan nggak sampai 100.000 dong. Iya. Seperti apa jadi caranya? Posisi mobil ketika dalam kondisi mati, pastikan mati mobilnya. Jangan sampai hidup. Memang kalau hidup kenapa? Apa resiko terburuk yang bisa kita terima ketika kita buka kap mesin, posisi mesin nyala, lalu kita utik-utik? Apa yang terburuk? Yang terburuk adalah panas. Oh iya. Pertama panas, yang kedua ujung dari kuas akan meleleh. Nyonyot. Iya. Seperti itu. Sebelum dipanaskan atau sebelum kita melakukan pemanasan untuk engine, sebaiknya kita lap-lap. Ya, yang paling utamanya adalah aki dari kutub negatif kemudian kutub positif. Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Oh ya, untuk aki itu apa perlu dicopot nggak sih? Nggak perlu ya? Hanya kita lap aja. Terus kemudian yang kedua, kalau ada mungkin grease dilumasi di sini supaya dia tidak timbul kerak. Seperti itu. Oh, di situ. Apakah misal kita niat untuk tidak menggunakan mobil dalam jangka waktu lama, misal 2 tahun apa 1 abad gitu. Itu apakah aki perlu dicopot? Perlu ya? Perlu. Artinya seperti ini, kalau memang kita biasanya di bandara kita gas touring yang butuh waktu 1 bulan, mobil itu harus ditaruh di bandara, maka minus akinya yang harus dilepas. Supaya apa? Supaya tidak tersirkulasi, karena mobil itu punya security system sendiri, dimana kalau dia dipegang atau handle-nya diapakan, dia selalu bunyi. Sistem alarmnya itu ya. Alarmnya. Nah, alarm itu dia nyedot. Jadi kalau ini dilepas, maka baterai ini pun juga masih dalam posisi safe. Mungkin mobil kita yang tidak safe. Ya. Memang harus ada yang dikorbankan. Harus ada yang dikorbankan seperti itu. Jadi begitu. Pertama dibersihkan. Setelah dibersihkan, pastikan pengecekan oli. Nah, sini. Stik oli diangkat. Lap ini fungsinya adalah untuk melihat kondisi oli. Lap dulu, ya. Pastikan dilap dulu sampai bersih. Setelah bersih, kita masukkan kembali. Kemudian diangkat. Wah, sudah matang. Wow. Nah, bisa dilihat di sini. Nggak bisa kelihatan. Ini apa ini tandanya? Ini warnanya sedikit kecoklatan ini. Sedikit kecoklatan. Ini masih bagus. Artinya kalau pekat, kalau hitamnya terlalu pekat, maka dia harus segera diganti. Tapi kalau dalam kondisi masih seperti ini, dia masih dalam kondisi bagus. Nah, volume oli yang paling bagus adalah antara titik 1 dan titik 2. Titik 1 itu artinya dia dalam kondisi kurang. Kalau titik 2 itu dia dalam kondisi penuh. Oke. Maka posisi yang paling baik, yang paling ideal itu dia berada di
tengah-tengah. Tengah ini ya. Nah, seperti itu. Untuk oli kira-kira penggantiannya berapa bulan sekali ya? Bukan berapa bulan. Oh ya, melainkan kilometer ya? Kilometer. Kalau untuk mobil berkisar antara 5 sampai 6 ribu 5 sampai 6 ribu baru kilometer diganti. baru diganti. Idealnya lagi ada yang Pak oli saya kualitasnya sangat baik. Oke, bisa disesuaikan mengikuti kualitas mobil atau fungsi dari pemakaiannya juga. Bisa di atas 10.000 pun juga bisa. Melihat dari kualitas oli tersebut. Oli tersebut. Iya. Untuk oli kan saya pernah lihat ada yang 0W20, ada yang 5W, ada yang itu. Itu kelihatannya untuk besok-besok kelihatan. Ya, itu untuk besok-besok, jangan sekarang. Hanya itu saja. Terus kemudian untuk air washer juga kita harus sering cek. Untuk air washer ini air yang dikeluarkan pada saat hujan. Kenapa harus disirkulasi? Karena biasanya air itu punya zat-zat yang membuat aliran-aliran yang di dalam sini ini punya kerak. Oh iya. Nah, jadi oke lah pada saat menyumbat. Boleh, Pak, bagaimana caranya mengganti atau menguras? Ya cukup disemprotkan aja ke kaca. Gitu. Supaya karet wiper ini pun juga bisa bekerja. Artinya ini pun juga perlu dipanasi. Betul. Meskipun tidak kehujanan. Dan kalau sudah terlalu lama tidak dipakai, jual. Lebih baik dijual saja. Lalu untuk ban, bagaimana ban? Kita ban yang sana aja. Wah, ada logo yang mulia sekali, benar kan? Iya. Kalau untuk ban hanya ya mungkin di sabun, ya di sabun sekelilingnya, di sabun dibersihkan seperti itu aja. Jadi ini tidak boleh diberi minyak atau diberikan pengoles khusus supaya dia hitam atau apa, jangan. Karena apa? Karena tidak jalan. Artinya tidak jalan, mobil ini tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Oh gitu. Artinya kita kan lama tidak pakai mobil ini. Kita karena PSBB maunya kalau PSBB setiap hari bannya dipoles terusnya. Bukan berarti gilap, bukan berarti bagus, bukan berarti seperti apa. Tapi dia malah merusak ban. Oh gitu. Ya, bannya kan tidak berotasi dengan baik sehingga apa? Sehingga mungkin yang tertekan hanya di bawahnya saja, yang di atasnya tidak. Jadi seperti itu. Lebih baik dibiarkan seperti ini saja, dicuci, diberikan sabun, sudah seperti itu aja. Seperti itu ya caranya untuk menjaga mobil selama di rumah saja. Jadi tetap bisa ya. Ya keliling komplek enggak apa-apa lah, keliling komplek sedikit enggak apa-apa lah. Iya, supaya nanti keliling sampai Jakarta. Bersirkulasi. Ayo kita keliling-keliling situ aja loh. Mana? Ujung Pandang. Kejauhan kan. Ya. Oke, jadi demikian untuk tips yang pertama ini. Nantikan tips-tips selanjutnya. Kalau kalian suka di like, di komen boleh, request lah ya, bisa lah ya. Request bisa. Boleh. Kalau sudah request, kalau sudah komen, sudah like, di share. Oh, iya, di share. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Dadah.